Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Lapor upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Ke-79 Jumat 3 Januari tahun 2025 siap dilaksanakan. Laksanakan. Penghormatan. Kepada Inspektur Upacara. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79 Jumat 3 Januari tahun 2025 siap dilaksanakan. Laksanakan. Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam tahapan jalan. Ada ke kiri, ada ke kanan, gerak. Satu langkah ke depan, jalan. Laksanakan. Satu, dua, tiga. Bendera siap. Kepada bendera merah putih.
Maju. Jalan. Di. Teruskan. Lurus. Ngobrol kita, mengingat kita. Mulai. Selesai. Maju. Jalan. Lapor. Pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Kode Etik Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia. Siap? Dibacakan. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kode Etik Pegawai Kementerian Agama. Kami, pegawai Kementerian Agama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1. Menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan kesatuan. 2. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. 3. Bekerja dengan jujur, adil, dan amanah. 4. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional, dan inovatif. 5. Setia kawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan kau. Pembacaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Baju. Jalan. Balik kanan. Teruskan. Terus. Akan kami bacakan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia pada upacara Hari Bakti ke-79 Kementerian Agama tanggal 3 Januari 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh aparatur sipil negara, Kementerian Agama, dan peserta upacara yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta anugerahnya kepada kita semua dalam mengawali tahun baru 2025. Saat ini kita kembali memperingati hari bersejarah bagi Kementerian Agama dan seluruh umat beragama. 79 tahun yang lalu, tepatnya 3 Januari 1946, Kementerian Agama secara resmi dibentuk dalam Kabinet Syahrir II dengan Menteri pertama Haji Muhammad Rashidi. Momen itu setiap tahun diperingati sebagai Hari Amal Bakti atau HAB. Penamaan Hari Amal Bakti merefleksikan sikap rendah hati dan nilai-nilai pengabdian luar biasa para pendahulu kita dalam memaknai kehadiran Kementerian Agama. Semangat memperingati Hari Amal Bakti tahun 2025 dapat dirasakan dari komitmen seluruh jajaran Kementerian Agama dalam mendukung dan mengimplementasikan cita-cita pemerintahan Prabowo dan Gibran untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama-agama serta pemeluk-pemeluknya. Dalam hubungan ini, mendekatkan jarak psikologis dan jarak sosial antara pemeluk agama dan ajaran agama menjadi tolak ukur keberhasilan tugas Kementerian Agama yang amat substansial. Semakin dekat umat dengan ajaran agamanya, itulah bukti sukses tugas Kementerian Agama. Makin jauh umat dari nilai dan moral agama, berarti tugas Kementerian Agama belum berhasil. Tantangan ini perlu disadari dan dijawab oleh segenap jajaran Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79 mengusung tema Umat Rukun Menuju Indonesia Emas. Ini merupakan wujud nyata dari misi cita pemerintahan Prabowo dan Gibran yang mengamanatkan betapa Indonesia Emas dapat terwujud jika umat hidup rukun dan harmonis. Indonesia negara besar dengan 1.340 suku bangsa, 715 bahasa daerah, dan beragam agama hidup berdampingan dengan rukun dan damai, membentuk harmoni dalam Zamrud Khatulistiwa. Ini merupakan salah satu keajaiban dunia dan anugerah Tuhan
Untuk itu, peran moral kerukunan perlu kita suarakan di berbagai forum dan saluran informasi. Kementerian Agama harus mampu menguatkan peran dalam kampanye penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya. Sejalan dengan cita Presiden, suara agama sangat dibutuhkan dalam kampanye pencegahan kerusakan iklim. Pendidikan adalah tumpuan masa depan bangsa yang harus difasilitasi dengan sistem pendidikan berkualitas dan terjangkau. Proses pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia unggul dalam karakter, penguasaan sains, teknologi, literasi, dan memiliki kepedulian sosial. Pemberdayaan ekonomi umat juga menjadi konsentrasi Kementerian Agama. Ini dilakukan dalam upaya mewujudkan cita pemerintah dan mengentaskan kemiskinan. Hal itu antara lain dilakukan Kementerian Agama melalui program kemandirian pesantren, pengembangan ekosistem ekonomi haji, serta optimalisasi pemberdayaan tata kelola zakat, wakaf, dana punya, dan gerakan filantropi lainnya. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Kementerian Agama terus berkomitmen pada proses reformasi birokrasi dan penguatan meritokrasi dalam tata kelola organisasi. Ini juga menjadi bagian penting dari upaya pencegahan korupsi di Kementerian Agama. Sejalan dengan itu, dalam amanat pagi ini, kami ingin mengingatkan kita semua, termasuk diri kami sendiri, bahwa Kementerian Agama bak kain putih bersih. Sedikit noda pun terpercik akan nampak jelas terlihat. Seluruh unsur pimpinan dan pegawai Kementerian Agama harus menjadi contoh dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kami yakin banyak orang-orang jujur yang dan lurus di Kementerian Agama. Untuk itu mari menjadi agen perubahan dan agen integritas yang mampu menjaga reputasi kementerian dan pemerintah kita. Kita juga patut bersyukur dan memberikan apresiasi atas penghargaan Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau WWK pada tahun 2024 yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kementerian PAN dan RB kepada 5 kantor Kemenak, Kabupaten Kota, dan 3 madrasah alia negeri atau MAN binaan Kementerian Agama. Rasa bersyukur juga kita panjatkan atas penghargaan penyelenggara pelayanan publik ramah kelompok rentan dan pelayanan publik inklusif terbaik 2024 dari Kementerian PAN dan RB kepada 5 kantor Kemenak Kabupaten binaan Kementerian Agama. Instansi kita juga semakin terbuka, ditandai dengan penghargaan Komisi Informasi Publik pada Kementerian Agama sebagai badan publik informatif. Sebelum mengakhiri sambutan, perkenankan kami menyampaikan penghargaan, terima kasih dan apresiasi kepada seluruh mitra Kementerian Agama, Bupati, Ormas-ormas keagamaan, guru, ulama, dan Badan Penasiatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4, pengelola dana filantropi keagamaan, dan seluruh stakeholder yang terkait atas kerjasama, sinergi, segala kontribusinya dalam pembangunan bidang agama dan kesejahteraan masyarakat. Selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama. Semoga Allah memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap! Gerak! Mars Kementerian Agama Republik Indonesia.
telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih dan bubarkan. Bubarkan. Penghormatan. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Upacara meninggalkan lapangan upacara. Karena telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Baik Bapak Ibu peserta upacara, acara selanjutnya pembagian penghargaan Satya Lencana Karya untuk HUT RI 79 tahun 2024. Kepada namanya, disilakan untuk mengambil tempat. Nadran S.